Hadratal Mukarramun wal Muhtaramun, para wakil talqin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bunda Haya, Bunda Syari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno dan segenap keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manakib ini sehingga mengucur keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini, alhamdulillah, yang mulia dan yang berbahagia Bapak Haji Hendro Suryo Putro dan Ibu Hajah Yusnidar Astrianti Zendrato, dengan wasilah manakib Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada beliau beserta keluarga besarnya, senantiasa dalam kejembaran rahmaniyah, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Masih di dalam bulan Rabiul Awal. Masih menggema peringatan-peringatan dan untian-untian pujian yang dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumandang solawat-solawat baik di peringatan di gedung-gedung pemerintah, instansi, di masjid-masjid, di musola-musola, di madrasah-madrasah, di TPQ-TPQ, untayan kalimat solawat berkumandang di alam semesta ini. Bahkan baru saja tadi pagi, saya begitu terenyuh mendengar anak-anak kita dari Taman Pendidikan Al-Quran yang usianya TK sampai sekolah dasar kebanyakan memperingati Maulid Nabi, mengumandangkan pujian terhadap junjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat terenyuh hati saya adalah bahwa masih ada anak-anak kita yang dari usia dini dikenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan dengan bacaan-bacaan solawat yang menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara untian kalimat yang disampaikan secara bersamaan oleh anak-anak kita adalah pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Barangkali anak-anak kita belum memahami maknanya. Tetapi rangkaian kalimat yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya yang tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohatil atyari tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung itu berkicauan teramat bahagia di malam keharian Nabi, di malam kelahiran Nabi. Wa barikun nuri yabdu mim ma'ani ahmadi. Dan kilatan cahaya terpancarkan penuh makna
dari seorang yang bernama Ahmad. Fi layalil maudi, di malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Bagaimana kita tidak terenyuh ketika kita sama-sama anak-anak kita menyampaikan solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita merasa bangga bahwa masih banyak penerus-penerus pembaca-pembaca dan pecinta-pecinta solawat di negara kita ini. Artinya di masa yang akan datang yang lama sekali, dunia dan semesta ini masih terselubungi oleh bacaan-bacaan solawat Nabi, solawat yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam kaidah atau solawat yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya tersampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amaliyah membaca solawat ini, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, adalah merupakan amaliyah yang sangat dan paling istimewa sekali. Sebab apa? Sebab satu-satunya amaliyah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya ini dimulai dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perintah. Kalau amaliyah-amaliyah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal perintah, wa aqimus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baita. Allah tinggal perintahkan tetapi tidak mencontohkan. Amaliyah salawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan, tetapi Allah mencontohkan dan memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Ini luar biasa sekali. Tidak ada amaliyah yang begitu diperintahkan, sudah dicontohkan dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amaliyah salawat ini adalah merupakan amaliyah yang menjadi wasilah utama ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah bersalawat. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, bukankah makna daripada solah itu adalah ketersambungan? Jadi kalau dimaknai secara sederhana, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu tersambung kepada Nabi. Allah dan malaikatnya itu tersambung kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, menyambunglah kalian. Ayo menyambung semuanya kepada Nabi. Karena Allah dan malaikatnya menyambung kepada Nabi. Oleh karena itu, salawat ini menjadi wasilah yang utama. Usul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kendaraan untuk wasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah solawat Nabi. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, karena kemuliaan daripada amaliyah solawat Nabi ini, semua amaliyah banyak yang dimulai dengan solawat Nabi. Ajaran-ajaran thariqat senantiasa memiliki senjata utama, yaitu solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu beberapa ajaran thariqah seperti thariqah At-Tijaniyah, mereka memiliki senjata solawat utama yang bernama solawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimul masabaq, dan seterusnya. Thariqah Al-Idrisiyah memiliki senjata solawat Adimiyah. Allahumma salli, Allahumma inna nas'aluka
binuri wasidqillahil adim alladhi mala'a arkanal arsa arkanal dan terusnya. Toriko as-sadariyah dengan sholawat nuri zatinya. Torikoh badawiyah dengan sholawat badawi kubronya atau sholawat nuroniyahnya. Dan kita, torikoh qadiriyah, naksabandiyah, ma'had suryalaya, cenderawasih juga memegang senjata sholawat, rajanya sholawat, yaitu sholawat Bani Hashim. Ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan sholawat Bani Hashim. Ikhwan wal akhwat sekalian wahimakumullah. Ada di antara ikhwan yang menyampaikan kepada kami, Kiai, seandainya saya ini membaca sholawat harian, bukan dengan sholawat Bani Hashim, tetapi sholawat yang agak panjang. Karena sholawat yang agak panjang itu lebih mantap bagi saya untuk membacanya. Saya sampaikan bahwa apapun bentuk sholawat, kalau itu dibawa, diperintahkan oleh orang yang mulia, di mana orang itu bukan hanya membaca sholawat, tetapi bersolawat. Guru agung kita bukan hanya membaca sholawat, bukan hanya membaca sholawat Bani Hashim atau sholawat lain-lainnya, tetapi guru dan mursyid kita ini bersolawat. Apa makna bersolawat? Bersolawat adalah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan suri tauladan dan akhlak yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaplikasikan dalam perbuatan nyata akhlak sehari-hari, itu namanya bersolawat. Bukan hanya membaca solawat, tetapi bersolawat. Lalu kemudian saya ceritakan bahwa kelahiran solawat Bani Hashim ini mu'ziznya ada di Madura. Syekhuna Khalil Bangkalan yang memberikan ijazah solawat ini kepada Abah Sepuh. Saya coba melihat bahwa Syekhuna Khalil Bangkalan itu lahir pada tahun 1820. Masehi 1820. Nah, ternyata ada sebuah pondok pesantren di Madura, di daerah Sampang, tepatnya di daerah Banyu Anyar. Pondok pesantren Banyu Anyar Madura itu dibangun pada tahun 1787 Masehi. Artinya sebelum lahirnya Syekhona Khalil Bangkalan, ini sudah berdiri pondok pesantren Banyu Anyar yang dipimpin oleh Kiai Isbat bin Ishak. 50 tahun, sekitar kurang lebihnya 50 tahun sebelum Syekhona Khalil Bangkalan, berdiri yang namanya pondok pesantren Banyu Anyar Sampang Madura. Yang dibangun, yang dipimpin oleh Kiai Isbat bin Ishak. Dan ternyata santri-santri dari pondok pesantren Banyu Anyar Sampang Madura ini diperintahkan untuk membaca syair sebelum sholat. Itu syair. Bahkan ketika saya ngaji alif ba itu di Kiai Madura, ini syair ini dibaca. Di mana syair ini menggambarkan bahwa nanti akan ada sholawat Bani Hashim. Apa bunyinya? Idza kunta fi amrin wadikta bihamlihi wasbahta fi usrin wa umsayta fi haraj fasalli alal muhtari min ali hashimi kasiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Itu syairnya, bunyi syairnya yang dibaca oleh santri-santri zaman dahulu, bahkan sebelum kelahiran Syekhona Khalil Bangkalan.
Idza kunta fi amrin wadiqta bihamlihi. Ketika engkau berada dalam beban yang sulit yang engkau pikul, wa asbahta fi usrin wa umsaita fi harajin. Di pagi hari engkau kesulitan dan di sore hari engkau kesusahan. Fasalli alal muhtari min ali Hashimi, maka bersolawatlah atas nama Bani Hashim. Kasiron fa innallaha ya'tika bil farad. Banyaklah membaca solawat dari Bani Hashim. Fa innallaha ya'tika bil farad. Sesungguhnya Allah akan memberikanmu jalan keluar dari setiap kesusahan. Nah ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika saya menjawab, jangan terpancing oleh pendeknya. Tetapi siapa yang membawanya? Susunan kalimatnya. Walaupun kalimatnya pendek, lebih pendek daripada solawat torikoh yang lain. Tetapi solawat Bani Hashim ini adalah rajanya solawat. Apa keperluan kita? Menyambungkan ke hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia tasawuf. Maka hakikat keikhwanan kita, kewusulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memperbanyak membaca solawat Bani Hashim ini akan dengan kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan tuntunan dari Syekh Mursyid kita. Nah ini adalah gambaran bahwa ada di antara ikhwan itu yang kurang mantap dengan solawat Bani Hashim karena pendeknya. Begitu kita diskusi tentang solawat Bani Hashim ini dan saya sampaikan, maka dia menyatakan kalau begini Kiai, saya mantap sekali membaca solawat Bani Hashim. Ternyata solawat Bani Hashim ini bukan hanya ada di saat Syekhuna Khalil ini sudah menjadi waliullah kekasih Allah, tetapi sebelumnya sudah digambarkan oleh wali-wali yang lain bahwa solawat Bani Hashim ini adalah solawat yang bisa menetralkan energi-energi negatif kita, mengisi energi-energi positif kita, dan bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, bukankah sholawat ini adalah kunci pembuka? Di dalam ibadah yang mahdoh, tidak akan mungkin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada sholawat di dalamnya, kalau tidak ada Muhammad Ahmad di dalamnya. Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa kita membaca sholawat di dalamnya. Bagaimanapun bentuk sholat kita, apapun nama sholawat kita, apapun nama sholat kita, apakah sholat fardu, ataukah sholat sunnah, bahkan sampai sholat jenazah. Kalau kita tidak membaca sholawat, tidak akan mungkin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membaca sholawat di dalam sholat adalah merupakan rukun daripada syariat sholat itu sendiri. Di mana di dalam fikih, di dalam syariat, kalau rukun itu tidak dilaksanakan di dalamnya, maka batal, tidak diterima amaliyah ibadah. Bukankah Rasulullah SAW memberikan satu wejangan bahwa doa itu akan terhijab sebelum dibacakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebuah majelis tidak dikatakan majelis yang barokah kalau di dalam majelis itu tidak disampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, tidak jadikan salawat, khususnya salawat Bani Hashim ini, apalagi Bangsa Abah Guru Musyid kita telah mengeluarkan maklumat bahwa kita tidak henti-henti mulai detik ini untuk membaca solawat Bani Hashim, dan ketika akan tidur membaca
Solawat Bani Hasyim dalam satu majelis sebanyak 1681 kali. Dulu saya pernah bertanya, kenapa hitungannya 1681 kali dalam membaca solawat Bani Hasyim? Ternyata itu adalah perkalian kuadrat. Bahwa huruf di dalam solawat Bani Hasyim itu ada 41 huruf, kemudian 41 dikali 41 itu berjumlah 1681 kali. Jadi di tiap hurufnya yang kita baca ini memiliki kuadrat nilai yang begitu besar manakala kita baca 1681 kali. Kalau kita punya masalah, insya Allah dengan wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kendaraan sholawat Bani Hasyim ini. Semoga setiap permasalahan yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kesembuhan tentang hidup dan banyak hutang. Ini ijazah dari guru mursyid kita. Berbanyak baca sholawat Bani Hasyim dan ketika akan tidur baca 1681 kali dalam satu majelis, kemudian tidak berbicara apa-apa, langsung tidur. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.